Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Dela HM, NPM 50202022, Prodi PGSD kelas 4E, Kampus Universitas PGRI Selampari. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan model-model pengembangan kurikulum. Mata pelajaran telaah kurikulum sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ciyo Gusti Satria, Magister Pendidikan. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, tentang prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling mendasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai arahnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sehingga para siswa mempelajari IPTEK yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas terkait dengan kelulusan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa sesuatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Ketiga, prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus. Artinya, bagian-bagian aspek-aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan suatu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Keempat, prinsip efisiensi. Kurikulum mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kelima, prinsip efektivitas. Walaupun prinsip kurikulum itu mudah, sederhana, dan murah, keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas, karena pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penyebaran dari perencanaan pendidikan. Pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktikkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidikan lain. Pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya Basic Principles of Curriculum and Instruction, The Taylor Rationale, suatu proses pemilihan tujuan pendidikan dikenal luas dan dipraktikkan dalam lingkungan kurikulum. Walaupun Taylor mengajukan suatu model yang komprehensif bagi perkembangan kurikulum, bagian pertama dari model Taylor, pemilihan tujuan, mendapat banyak perhatian dari pendidikan lain. Kedua, model Tabah atau Converter Model. Tabah menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi pengembangan kurikulum. Tabah percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bahkan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Tabah, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah, dan bukan terlibat dalam merancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Tabah menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Ketiga, model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler 1967, merupakan argumen tersendiri pengembangan kurikulum atau curriculum developers dapat menggunakan suatu proses melingkar atau a cycle process yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah atau fase-nya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya.
di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah dilaksanakan. Keempat, model Nichols. Dalam bukunya Developing Curriculum, A Path to School With tahun 1978, Adri dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang mencukupi adanya perubahan situasi. Mereka berpendapat bahwa King solve the plan and interaction on rational and valid. This according to logical process, and this has not been the case in the vast majority of cases that have already taken place. 5. Model Skillback. Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia atau Australia East Curriculum Development Center, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum dalam sebuah artikelnya. Skillback tahun 1976 mengajurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Pendapatnya mengenai sekolah didasarkan pada pengembangan kurikulum atau SCBD, sehingga Skillback memberikan suatu model yang membuat pendidik dapat mengembangkan kurikulum secara tepat dan realistik. Dalam hal ini, Skillback mempertimbangkan model yang dynamic measure. Ke-6. Model Silo. Model ini membentuk kurikulum planning process atau proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisis konsep kurikulum dalam konsep rencana kurikulum mereka. Kurikulum menurut mereka adalah a plan for providing sets of learning opportunities for person to beat the gap. Sebuah rencana yang menyediakan kesempatan belajar bagi orang yang akan mendidik. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Ke-7. Model Chemist dan McT Gerd. Chemist dan McT Gerd adalah merupakan model pengembangan dari model Kurt Lewin. Dikatakan demikian karena di dalam suatu siklus terdiri atas 4 komponen. Keempat komponen tersebut meliputi 1. Perencanaan, 2. Aksi tindakan, 3. Observasi, dan 4. Refleksi. Sesudah suatu siklus sesuai dengan implementasikan, khususnya sesudah adanya refleksi, kemudian diikuti dengan adanya perencanaan ulang yang dilaksanakan dalam bentuk siklus tersendiri. 8. Model pengembangan kurikulum Wickham. Wickham mengatakan bahwa kurikulum adalah rencana untuk pendidikan atau perencanaan, pelaksanaan rencana yang disetujui. Dalam manajemen kurikulum terdapat suatu sistem manajemen kurikulum yang kooperatif, dipahami, sistemik, dan sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Gierke Wickham tahun 1968 lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran, sedangkan pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran dalam Sigma Data 2005. Wickham mengatakan, a curriculum is a written document which may contain included, but basically is a plan for the education of pupils during their enrollment in given school. 9. Model administrasi. Model administrasi atau land staff adalah pengembangan kurikulum yang dimulai dari para pejabat tingkat atas, membuat keputusan atau kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dengan wewenang, administrator pendidikan yakni dirjen, direktur dan kepala kantor wilayah pendidikan serta kebudayaan kemudian membentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat di bawahnya dan para tokoh dari dunia kerja dan perusahaan. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menggunakan kegiatannya pada orang-orang terlibat yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hubungan pengembangan kegiatan berasal dari atas ke bawah. Pada dasarnya, model ini mudah dilaksanakan pada negara yang menganut sistem sentralisasi dan negara dengan kemampuan tenaga pengajaran masih rendah. Terakhir, 10. Model Grassroots. Model Grassroots merupakan kebalikan dari administrative model. Model Grassroots lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas. Model ini muncul karena beberapa sebab, antara lain yaitu dianggap guru yang paling tahu kebutuhan kelasnya karena ia merupakan perencana, pelaksana, dan penyempurnaan dari pembelajaran di kelasnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.